Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, khususnya Zikri Habib Idrus, khususnya Zikri Habib Hisham Al-Husi, khususnya Zikri dari Haji Abdullah Wijayanto selaku guru kita semua, dan juga para ulama, para habaib yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi curahan rahmat dan nikmatul Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini, yaitu dalam rangka puncak safari Maulid 40 malam yang alhamdulillah kita semua setiap malam sebelum bulan Rabiul Awal bisa mengadakan pembacaan Maulid. Alhamdulillah pada malam hari ini puncak safari malam yang ke-40. Mudah-mudahan kita semua dari malam pertama sampai malam ini betul-betul mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang kita bacakan Maulid mudah-mudahan barokah, penghuninya pun juga barokah. Wabil khusus juga di kota Malang ini mudah-mudahan dijauhkan dari bidai, dari bala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, para jemaah yang kami muliakan, ucapan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Walaupun mulai dari siang tadi diguyur hujan, mudah-mudahan ini hujan rahmat. Alhamdulillah, panjenengan semua pada malam hari ini bisa menghadiri acara puncak safari Maulid ini.
sekali lagi mudah-mudahan langkah demi langkah dari rumah sampai ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat kita oleh Allah, dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Acara pada malam hari ini alhamdulillah tadi sudah kita awali dengan pembacaan Maulid Buya Ulami. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mengaji sebentar karena memang sudah rutinitas kita setiap hari membaca kitab Maslahul Ibad. Maka pada malam hari ini walaupun hanya satu makalah akan saya baca, kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan Mau'idhah Hasanah oleh guru kami yaitu Kiai Haji Abdullah Wijayanto, dan nanti ditutup doa oleh Panjenenganipun Al Habib Abdul bin Idris. Mudah-mudahan semua rangkaian acara dari awal sampai akhir ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa ditetapkan Islam dan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal yang barokah. Putra-putri kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila taibah wa ma fil kawn مثل طيبة بهذا اليقين إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها والروح القدس جبريل يعود الحي كتبت له العودة وتيسير السبيل. صلوا على النبي محمد. يا كريم يا كريم
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته وأسراره في الدارين آمين. والمقالة السادسة والعشرون, makalah yang ke-6 dan 20 yang ke-26. Allah Ta'ala auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i maring sebagaiane pira-pira nabi alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Wahyu ini Gusti Allah ngeten, man utawi sapane wong iku lakia ketemu sapa man ni ing ingsun. Barang siapa yang bertemu dengan saya, kata Allah, bil mauti dengan, yakni dengan sebab mati, enggak kan salam Ustaz Isya, enggak. Wa huwa utawi hale utawi man iku yuhibbuni, demen sapa man ing ingsun. Ayyasyatu tegesi bronto sapa man ilaya marang ingsun. Wa yarga bulan seneng sapa man fima ing dalam perkara ing dalam sanding ingsun minat thawabi saking pahala. Yo adkhal tuhu moko nglebokaken sapa ingsun iman jannati ing swarga. Itu sedaya kula kali panjenengan remen datang Gusti Allah, bertemu dengan Allah ini dengan kematian, kemudian ada perasaan senang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka aku akan memasukkan engkau ke dalam apa? Surgaku, kata Allah. Wa man lakiyani, barang siapa yang bertemu dengan aku, ini dengan bil maut ay bil maut, wa huwa halal kawi man iku ya khaufuni waqti sapa man ingsun, ay ya khaufu dikasih waqti sapa man adabi ingsun sa ingsun, ya ajnabtuhu moko ngetohaken sapa ingsun man nari ing neraka ingsun. Kalau kita bertemu dengan Allah dengan karena ada perasaan takut kepada Allah, takut dengan siksanya Allah, maka Allah akan menjauhi orang tersebut dari siksa neraka. Wa man utawi sapane wong terus Gusti Allah, man utawi sapane kok wong iku lakiya ketemu sapa wong ning ingsun aibil mati tersi dengan kematian, wa wa tawi ala tawi iman iku yastahi wiran atau isin sapa man min sange ingsun bi antang qabida kala gambari kelawan ngeker sapa apa nafsune man min syai'in saking suci khaupan krana wedi min iqabillahi ta'ala saking siksa Gusti Allah lahu maring man fihi dalam syai' maka ansai tungalalekno sapa ingsun al hafadzata ing malaikat hafadzah ail malaikat kese malaikat alladzina ya malaikat kata bukan padha nyatet sapa malaikat amalahu ing pira-pira amale wong ngelalekno bunuh bahu ing dosane iman fadlan krana anugerah minallah saking Gusti Allah Ta'ala alaihi wasallam. Terus kalau kita terus Gusti Allah wong iku bertemu dengan saya dalam keadaan malu kepada saya, jenengan bertemu dengan Allah yakni meninggal dalam keadaan malu kepada Allah. Maksudnya malu di sini tidak nopo ngeker nafsunya atau karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ansaitul hafadzah, aku lupakan malaikat hafadzah untuk apa? Untuk mencatat dosa-dosa dari orang tersebut. Wa alam bis shawab. Untuk selanjutnya Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji atau Ilham Wijayanto pematang panjenenganipun terus semoga. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali
وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين وجميع مؤسسي نهضة العلماء، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة بالسر. Para habaib dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa kita muliakan dan wajib kita cinta kepada beliau-beliau, terkhusus kepada Al-Habib Ali bin Idrus bin Aqil. Sebelahnya ada beliau Al-Habib Hisham bin Hasan bin Jadid Al-Habashi. Sebelahnya Habib Hisham Abba Nur Hashim Hisham Hashim, salah satu pengurus Masjid Nur Kidul Pasar yang senantiasa kita muliakan, dan dumateng Ustaz Isa Abba Suhardi, pengurus PJNU Kota Malang, dan juga dumateng para kiai, para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terkhusus kepada sahabat kami, teman seperjuangan kami, Al-Muhtaram Ustaz Abu Yazid Al-Busam Hafizahallahul Maula. Semoga beliau senantiasa akan sehat walafiat, senantiasa bisa membimbing kita dan pengen santen untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengajian dalam boten kata sengaja kula jami kula. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kula panjenengan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Yazid Al-Bustami 40 malam, Ustaz Dayat cerita pada dalam, tiap malam kita keliling dari rumah ke rumah selama 40 malam safari maulid, dan malam hari ini adalah merupakan puncaknya. Kalau bukan orang-orang yang di dalam hatinya punya mahabbah, punya perasaan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang demikian ini tidak akan terjadi. Dengan situasi hari ini kados ngoten niku, hujan, kemudian panjenengan pasti punya berbagai macam kepentingan, tapi masih menyempatkan 40 hari acara safari maulid yang semacam ini. Kalau bukan punya perasaan mahabbah, perasaan cinta yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, acara seperti ini akan sulit diwujudkan. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan mahabbah, memiliki perasaan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sebab itulah cara kita bisa selamat dunia kita, bisa selamat akhirat kita,
bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah, tidak lepas diawali perasaan mahabbah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengarkan ungkapan hadis potongan tengah ke belakang. Hadis mengatakan, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya dia akan bersama aku di dalam surganya Allah. Nah, seseorang yang punya perasaan mahabbah, cinta, tidak akan bisa terwujud perasaan cinta dan mahabbah kepada Gusti Kanjeng Nabi kecuali awal dan tengah hadisnya dia senantiasa lakukan. Awal dari hadis ini mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, sinten kemawon ingkang ngurip-nguripi sunnah kula, sunnahipun Gusti Kanjeng Nabi, niscaya dia adalah orang yang mahabbah, yang cinta kepada aku, kepada Gusti Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi, dipastikan dia mendapatkan surganya Allah. Hadirin hadirat sekalian, pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, sebagaimana Ustadz Yazid Al-Bustami tadi sudah membacakan kitab Nasaihul Ibad, dalam membaca satu hadis mawon di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasan di halaman 142, sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam, tokoh pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bercerita, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, injafalan nasu ilaihi ay asra'u ilaihi, maka manusia penduduk Madinah bergegas, berduyun-duyun menyambut Gusti Kanjeng Nabi. Kata Abdullah bin Salam, fakuntu fi man ja'ahu, sedangkan aku, keberadaanku adalah dari salah satu orang yang mendatangi beliau melihat siapa Nabi Muhammad SAW. Aku baca tentang beliau di dalam kitab Taurat, aku baca tentang sifat-sifat beliau, sudah aku baca semua. Tapi pertama kali aku mau lihat orangnya yang demikian itu. Kemudian masih statusnya masih tokohnya Yahudi. Kemudian dia mengatakan, falamma ta'ammaltu wajahahu wastabantuhu, maka ketika aku memperhatikan wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, aku perhatikan gerak-gerik beliau, araftu anna wajahahu laisa biwajhi kadza, maka aku kemudian yakin wajah yang semacam ini, tampilan yang semacam ini bukanlah tampilan orang-orang yang pembohong. Niki kesan pertama tokoh Yahudi ketika melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dengan melihat yang pertama saja berarti sahabat Abdullah bin Salam yang waktu itu belum masuk Islam, dia sudah apa yang dilihat pertama dengan Gusti Kanjeng Nabi ini sudah masuk di dalam hati, memantapkan dia
oh, apa yang aku baca dalam Taurat benar adanya. Dengan melihat pertama Gusti Kanjeng Nabi. Kadang-kadang ngapunten hadirin sekalian, yang itu dilihat dari awal kan sudah kelihatan. Begitu ditinggal, waduh, kayak korok tok lupa ini. Dan biasanya kelihatannya dari tampilan, waduh, harap gitu lupa ini. Ya, gak tepat ini. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Gusti Kanjeng Nabi begitu dilihat oleh tokoh Yahudi Abdullah bin Salam, ya, dia kemudian yakin, mantep, bukan wajah pembohong, pasti apa yang diucapkan orang itu benar. Kemudian masih diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Salam ini, fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam an qala, maka adalah awal mula ucapan yang aku dengar dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, satu ucapan yang masuk ke dalam hatinya Abdullah bin Salam, bahwasanya umat Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah agama universal, semua bisa masuk, kemudian ada tempatnya di dalam agama Islam. Nabi kemudian mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, bersedekahlah kalian makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim di antara kalian, wasallu bil laili wan nasunya, dan sholatlah malam kalian sekalipun banyak manusia yang masih tertidur lelap. Apabila kalian bisa melakukan ini semua, tadkhulul jannah bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah bisalam, dengan salam sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah-perintah Allah sudah kita lakukan, ketika larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan, kemudian kita tambah dengan 4 hal ini, niscaya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun bisa melakukan ini, dan ini bagian daripada man ahya sunnah, bagian daripada menghidup-hidupkan sunnahku. Apa sunnahnya Kanjeng Nabi? Banyak, antara lain yang disebutkan dalam hadis ini. Minimal ada 4 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, ifshatus salam, menebarkan salam. Maka apabila panjenengan ketemu satu dengan yang lain, ucapkanlah salam. Mengucapkan salam satu jiwa boleh, bukan tidak boleh, tapi awali dengan salam, baru ucapan aremania. Makanya kemudian ketika kita mengucapkan ucapan itu, ucapkanlah salam itu, sebarkan salam kepada orang yang Anda kenal, tetangga Anda, kerabat Anda, jamaah Anda. Malahan dalam ungkapan hadis dikatakan, ila man arafta wa man lam ya'rif, kepada orang yang Anda kenal maupun kepada orang yang tidak Anda kenal, ucapkanlah salam. Sebab dengan ungkapan salam ini akan gampang meluluhkan hati seseorang, akan bisa gampang terjadi silaturahim satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Nabi berpesan dalam ungkapan hadis yang penting ini adalah wa'at'imut ta'am, it'amut ta'am, bersedekah makanan adalah merupakan sesuatu yang penting, yang paling dasar ketika orang itu disentuh dengan diberi makanan. Makanya di dalam peringatan Maulid malam ini yang 40, ini panganan kok, ya
ngajeng Habib Ali ini wonten aku ngajeng kula. Masya Allah, kenalin Ustaz Ihsan ini, waduh Masya Allah. Karena apa? Anu Pak. Karena memberi yang demikian tidak lepas daripada sunnah Nabi. Makanya Bapak Ibu, lebih-lebih ibu-ibu yang biasa masak nanti, kalau pengen masak, ojo lali, jangan lupa dengan tetangganya. Ojo lali teman. Ibu-ibu yang biasa masak, jangan lupa tetangga kanan kiri depan belakangnya. Kadang-kadang di antara pulau panjenengan bagi ngekei sesuatu pikir panjang katanya. Lah iya aku masak mek titik. Kalau kemudian saya berikan tonggo mek titik sak lepek cilik, sak mangkok cilik, engko tambah nenyek, itu setan. Begitu itu setan. Dengan cara itu kita tidak akan mampu bersedekah, sedikit pun kita tidak akan. Bisa jadi setan akan menghidupkan perasaan-perasaan was-was seperti itu. Padahal ketika satu mangkok kecil makanan kita berikan tetangga, pandangan tetangga lain dengan pandangan kita, barokah silaturahim kita yang demikian ini. Dan kemudian tidak kalah pentingnya wasallu bil laili wan nasr. Jadikanlah kemudian sepertiga malam lebih-lebih yang terakhir kita bangun akhirat kita, kita mantapkan akhirat kita dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Apabila empat hal itu kemudian kita bisa lakukan, niscaya tadkhulul jannata, dipastikan kalian akan bisa mendapatkan surga, bisalah dengan kemudahan, dengan salam sejahtera. Ini yang dianjurkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang baru saja ini juga ada di dalam kitab Faidul Alam, Syarah Arba'ina Hadisan fi Salam, yang dikarang oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Ustaz Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idris. Dan ketika beliau mengomentari hadis ini, monggo kita renungkan apa yang disampaikan. Tidak panjang yang beliau sampaikan, tapi menjadi sesuatu yang sangat penting. Selepas menjelaskan dari akhir hadis ini, beliau kemudian menuliskan dalam fikih hadisnya halaman ke-24, fihi tabashiru fa'ili hadil umur bil mauti ala islam liyakuna min ahli jannah. Beliau menuliskan ungkapan hadisnya ini, beliau mengambil faedah dari hadis ini. Siapapun yang bisa mengamalkan empat itu, dia kemudian gampang menebarkan salam, gampang bersedekah makanan, punya kepekaan sosial kepada yang lain, dia gampang bersilaturahim, dia gampang membangun akhiratnya dengan qiyamul lail. Dia menandaskan siapapun yang bisa melakukan ini, dia akan mendapatkan kabar gembira, mati dalam kondisi Islam, mati dalam husnul khatimah. Sebab cara itu dia akan bisa menjadi ahli jannah, penduduk surganya Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang melakukan sunnah Nabi 4 ini, dipastikan hidupnya akan ditutup dengan husnul khatimah, dipastikan akhiratnya akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Barokah ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Siapapun pasti akan terkena ini. Sebarkan salam, sedekah makanan. Yang ketiga adalah silaturahim, dan yang keempat ada qiyamul lail, salat malam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan siapapun yang kemudian menghidupkan ini dalam kesehariannya, dipastikan masuk dalam ungkapan hadis Nabi tadi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kemudian siapa yang cinta kepada aku dengan terus melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka dia akan bersama aku di dalam surga Allah.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup dari apa yang bisa kami sampaikan 5 menit saja hadirin. Kalau ada orang cinta kepada Kanjeng Nabi, Masya Allah. Tapi bagaimana hadirin? Kalau Nabi sendiri menyebut dia bahwasanya yang aku cintai saat ini adalah fulan, itu luar biasa lagi, lebih lagi, lebih keren lagi daripada kemudian saya cinta pada Nabi, luar biasa. Tapi ada yang lebih bagus lagi, Nabi sendiri yang mengatakan aku cinta kepada fulan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menutup pengajian kita malam hari ini, saya bacakan satu kisah 5 menit ini dalam kitab niki, kitab Awas ini ngapunten ya, kitab salah satu judulnya Asyiatul Anwar min Kalami Sadatil Abrar, dikarang oleh sesepuh habaib di Kota Malang zaman dahulu tahun 1959. Kita aja belum lahir ya. Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Hasan Mulakhilah Kidul Pasar. Ini wonten tulisan Kidul Pasar ini. Abah Hasim iki wonten tulisan Kidul Pasar. Ya, ini kitab Asyiatul Anwar. Ya. Di dalam kitab Asyiatul Anwar ini yang dikumpulkan oleh beliau Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Hasan Mulakhilah, kakeknya Ustaz Al-Maghfurah Ustaz Abdullah Mulakhilah ini. Ya, saya ambilkan di halaman yang ke-6. Saya bacakan ini. Ya, saya bacakan satu faedah. Alasannya beliau menulis kitab ini yang isinya tentang sholat. Kalau bahasa kulon jenengan sing biasa ten kampung niki cekelane Pak Mudin, lebih-lebih cekelane fasolatan Mbah Kiai Asnawi Al-Qudsi Kudus. Ibu ulama besar, salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, atau cekelan kita rotok kemudian rotok tebel sedikit. Fasolatan komplit. Nah, wonten komplit ini. Ya, karyanya Ustadz Abda Irotomi. Ya, Ustadz Abda Irotomi itu sawakan hari. Ya, kalau mungkin malam kita begini ya. Nah, kata Habibullah bin Hasan Mulakhilah, beliau mendapatkan Habib Abdullah bin Habib Hasan bin Abdullah ini, Habib Abdullah bin Hasan Mulakhilah ini, yang saya dengar katanya adalah salah satu muridnya Al-Habib Ali Al-Habasyi Sahibul Maulid. Dari faedah ini beliau mengatakan begini: Sami'tu min Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi nafa'anallahu bihi amin. Aku pernah mendengar dari guru kami Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi nafa'allahu bihi amin, anna rajulan min awliya'il gharb ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang laki-laki dari wali-wali Allah yang ada di Maroko pernah bermimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul, laki-laki itu bagian daripada wali-wali Allah itu kemudian dalam mimpinya sempat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika minal muslimin al ahya fi hadzal waqti. Wahai Rasulullah, manusia siapa di antara manusia ini yang saat ini dari umat Islam yang masih hidup saat ini yang paling panjenengan cinta, yang paling ada di hati panjenengan ya Rasul? Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi, dijawab oleh Nabi, Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Thumma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam thaniyan wa thalitha. Kemudian beliau bermimpi lagi seorang laki-laki aulia ini, yang kedua sampai yang ketiga
dengan bermimpi yang sama. Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith di zaman itu adalah akbaru da'i yang paling luar biasa menyebarkan Islam di antara orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian setelah mendengar yang demikian, 2 kali bermimpi, 3 kali bermimpi, kok mimpinya sama? Penasaran Aulia ini. Dia mendatangi tempatnya beliau. Setelah mencari-cari, kemudian ketemu tempatnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini. Wa akhbarahu bi ru'ya. Beliau kemudian memberitahukan mimpinya sampai 3 kali. Tsumma qala lahu. Kemudian waliullah dari Maroko ini kemudian menanyakan kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, uridu minkum an tukhbiruna ma sababu dzalika fi dzallikum. Ya Habib, tolong panjenengan memberitahukan kepada kami apa sebabnya menurut persangkaan panjenengan, menurut dugaan panjenengan, kok sampai Gusti Kanjeng Nabi cinta kepada Anda. Saya kemudian tanya sampai 3 kali mimpi dengan jawaban yang sama. Yang aku cintai, paling aku cintai saat ini adalah putraku Sayyidina Ahmad bin Umar bin Smith. Kata Kanjeng Nabi, kira-kira amalannya apa antum kan? Kemudian jawabannya cukup singkat. Qala lirrajul ala hasabi dhannina anna sabab huwa ta'limi lil jirani wa ghairihim kayfiyatas salati muddata 30 sanatan intaha. Dikatakan menurut persangkaan kami, husnudzon kami, sebab Nabi sampai mengucapkan itu, dugaan kami mungkin, insya Allah ini saya mengajar tetangga, saya mengajar siapapun, dan siapapun yang ingin belajar kepada saya ajari pertama kali kaifiyatas sholat, tata cara sholat yang benar. Dari kemudian dia dari tidak bisa sholat sampai benar sholatnya, saya ajarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetangga saya utamakan, kemudian yang datang kepada saya, dan ini saya terus mengajar dan mengajar muddata 30 sanatan, selama 30 tahun lagi, bertepatan dengan hari santri. Oleh karena itu santri tidak lepas dari belajar dan mengajar. Sekalipun orang lain mengatakan dia Ustadz Kiai, tetap santri salawasi. Kita adalah santrinya para habaib, kita ada santrinya para kiai, kita ada santrinya guru-guru kita masing-masing, tidak lepas daripada itu. Oleh karena itu, siapapun yang kemudian ingin dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi, maka jadilah orang-orang tidak pernah berhenti belajar, mengajar, lebih-lebih kaifiyah tata cara sholat yang benar. Bagaimana orang menghadap kepada Allah, bagaimana kemudian orang sholat yang benar adalah merupakan tugas kita. Kita doakan sahabat kita Ustaz Yazid Bustami sehat walafiat, senantiasa melindungi panjenengan, diajari panjenengan untuk menghadap kepada Allah yang benar, diajari panjenengan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, diajari untuk cinta habaib para kiai, dan diajari kelobangan untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita berharap yang demikian. Yang paling akhir hadirin, oleh karena itu selepas 40 hari ini bukan kemudian kita kutis buyan, tetapi at-ta'allum wa ta'lim yang dicanangkan Ustaz Yazid Al-Bustami, maka akan terus. Kitab Masaihul Ibad masih dapat berapa halaman, harus hatam, harus dihatamkan.
Oleh karena itu 40 hari itu sebagai tanda saja, tapi besoknya kapanpun kemudian harus tetap ngaji supaya aji dunia akhirat kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup yang bisa kita sampaikan. Ada yang pengen bawa ke rumah pengen apa yang sudah disampaikan Ustaz Yasin Al-Bustami, apa yang kita Al-Fakir sampaikan ini menjadi satu ilmu yang penting. Jangan kemudian lepas dari ngaji sampai kapanpun tidak boleh lepas dari ngaji, tidak boleh lepas dengan habaib, tidak boleh lepas dari para kiai, para ulama, para orang soleh. Sebab dari situlah kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Alhamdulillah, itu tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh kita semua di Haji Pak Ilham Wijayanto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Al Habib Ali bin Idris bin Hakim. Setelah doa seperti biasanya kita tutup dengan talqin dzikir, kemudian kita baca doa di awalnya. Setelah itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Untuk berjanji pun Al-Habib Ali bin Idris bin Hakim wal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sarang-sarang baca doa, kami memohon kepada jenengan sedaya memberi Fatihah kepada saudara, teman kita, kerabat kita tragedi Kanjuruhan, laki maupun perempuan, minal muslimin wal muslimat. Wabil khusus kita tunjukkan saudara kita yang di sekitar sini, yaitu Nita Maulidia. Mugi-mugi mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata ala husnil khatimah, dan dipertemukan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ma nawa salafun salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrun min asraril Fatihah. Yang kedua, jika ada mereka yang masih sakit secara fisik, mugi-mugi mereka dikasih lakas kesembuhan zahiran wa batinan bi'afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ala alihi wa kullu niyatin salihah wa mana wasluhu salihah ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sidrin asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'adil ma yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika jidal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على
على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم الأرواح الأولياء والشهداء وصالح مشارق الأرض إلى مغاربها ثم أرواح سادتنا العرب وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة ما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعد درجاتهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة اللهم وأمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصلح لنا شأننا كله ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وأمضيت بالأعمارنا مع طاعتك ورضاه ويدخلنا الجنة بالردوس بغير حساب ويمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام إلى نزول الإمام وأن الله يشفي مرضانا وأمراض المسلمين شفاء آجلا عاجلا لا سقما ولا ألما ولا إلما بجاه سيدي خير البرية وأن الله يؤتي رزقا واسعا حلالا كثيرا مباركا لا تؤذن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا نجاة التائبين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا آتنا ما وعدت على رسولك إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وبالأسرار فاتحة. Monggo kita baca talqinul dzikri, kita tundukkan kepala kita pejamkan kedua mata kita hadirkan asma Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan zikir ini hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa laqad ashartu linaki man awsafuhu tuhyin quluban tuhayyijuna shijana wa qad afham alayhi fama yusawi al-qawlu minna wa yakunu thanana لكل حب من سرائر قد علم ليس في ربنا وحدانا وإذا نزلنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي ذكرنا ورجانا أحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا بإلهه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصلح الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إذ أخطأنا واصلح بنا في نهجتها المصطفى ثبت ناخذ بالحبيب خضانا أرنا لفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا في كل حال حبنا وحبان من ودى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا حاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبك سدنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وإنا سنة تقوها في بقاع الأرض واقمل كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة عبد محمد سيدة سورة الفاتحة. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, matur sembah nuwun kehadiran panjenengan semua, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang yang barokah, bisa bertemu di tahun yang akan datang di bulan Maulid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana